Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai lembaga amil zakat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Sukmawati Al-Zamron, MPM 226. Saya Yurika Primadani, NPM 254. Saya Refatul Imtiaz, NPM 243. Saya Awas Salsabila Amanda, NPM 253. Saya Nita Amelia, NPM 252. Berdasarkan data yang sudah kami tampilkan sebagai berikut. Berdasarkan data yang sudah diambil dari laporan Basnas pertanggal 27 Februari 2024 menyatakan yang pertama zakat mal di tahun 2022 terkumpul sebanyak 3.822 miliar sekian, turun di tahun 2023 sebanyak 4,16% menjadi 3.663 miliar sekian. Yang kedua, zakat fitrah di tahun 2022 terkumpul sebanyak 203 miliar sekian, naik di tahun 2023 sebanyak 88,57% menjadi 383 miliar sekian. Yang ketiga ada infak atau sedekah. Di tahun 2022 terkumpul sebanyak 2.278 miliar sekian, naik di tahun 2023 sebanyak 70,87% menjadi 3.893 miliar sekian. Yang keempat, dana sosial keagamaan lainnya di tahun 2022 terkumpul sebanyak 537 miliar sekian, naik di tahun 2023 sebanyak 345,55% menjadi 2.395 miliar sekian. Yang kelima, ada ZIS DSKL of Balance Sheet tahun 2022 terkumpul sebanyak 15.642 miliar sekian, naik di tahun 2023 sebanyak 40,54% menjadi 21.984 miliar sekian. Dari data yang sudah saya terangkan tadi, maka kelompok kami akan menerangkan tentang lembaga amil zakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Dilansir dari jurnal yang ditulis oleh Rahman tahun 2018, bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah, yang pertama, untuk membersihkan harta itu sendiri, yang kedua, membantu orang yang membutuhkan, dan yang ketiga, memperkuat solidaritas dalam bermasyarakat. Sejarah zakat. Yang pertama, zakat sebelum Islam atau pra-Islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, praktik memberi kepada orang miskin atau membantu sesama sudah dikenal di kalangan masyarakat Arab, namun belum terstruktur atau memiliki ketentuan syariat yang baku. Zakat pada masa ini lebih bersifat sedekah sukarela. Yang kedua, zakat pada masa Rasulullah. Yang pertama, Mekah, periode awal kenabian. Di periode Mekah, ayat-ayat Al-Quran yang turun lebih banyak menekankan pentingnya infak dan sedekah. Belum ada penetapan hukum zakat secara rinci. Madinah, periode setelah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, zakat mulai diinstitusikan secara formal sebagai kewajiban bagi umat Islam. Zakat menjadi rukun Islam ketiga, ditentukan nisab, haul, jenis harta yang wajib disakati, serta mustahik atau penerima zakat. Rasulullah mengutus amil zakat untuk memungut zakat dari para muzaki. Yang ketiga, zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq memerangi golongan yang enggan membayar zakat atau perang Riddah, menegaskan bahwa zakat setara pentingnya dengan sholat. Lalu Umar bin Khattab menata sistem pendistribusian zakat, memperkuat administrasi zakat dalam negara. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan sistem zakat dan memperbaiki manajemen zakat agar lebih efektif. Yang keempat, zakat pada masa dinasti Islam. Dalam kekhalifahan Islam, Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya, zakat menjadi bagian dari sistem keuangan negara. Namun, dalam beberapa masa, fungsi zakat sempat menurun karena lemahnya sistem administrasi dan lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan zakat. Yang kelima, zakat di era modern. Di banyak negara muslim, zakat diatur oleh pemerintah seperti di Malaysia, Arab Saudi, dan di Pakistan. Di Indonesia, zakat semula bersifat sukarela dan dikelola oleh masyarakat. Namun kemudian diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lahirnya lembaga amil zakat seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga amil zakat seperti Dompet Duafa dan Rumah Zakat dan sebagainya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga amil zakat. Ini dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada Basnas, kepanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional. Ini merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu yang kedua adalah Basnas, kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat. Ini merupakan lembaga non-pemerintah yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk mengelola zakat. Contohnya itu dompet duafa, rumah zakat. Yang kedua ada berdasarkan tingkat wilayah operasional. Yang pertama ada Basnas Pusat, ini mengelola zakat tingkat nasional. Lalu yang kedua ada Basnas Provinsi dan Kabupaten atau Kota, ini mengelola zakat di tingkat daerah. Lalu yang ketiga ada Las Nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Las ini juga diklasifikasikan menurut cakupan kerjanya. Misalnya las nasional itu seperti dompet duafa dan las daerah itu seperti las al-falah di suatu daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan fokus atau segmentasi program, lembaga zakat umum ini menyalurkan zakat untuk berbagai sektor. Yang pertama itu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Lalu lembaga zakat sektoral ini berfokus pada sektor tertentu, misalnya zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Lalu berdasarkan asal dana yang dikelola, lembaga yang hanya mengelola zakat ini fokus pada zakat fitrah dan zakat mal. Lalu dua lembaga yang juga mengelola dana sosial lainnya seperti infak, sedekah, CSR, dan wakaf. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Banyak orang belum menyadari bahwa zakat adalah kewajiban agama, bukan sekedar anjuran. Hal ini menyebabkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat masih rendah. Kedua, keraguan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Masyarakat sering meragukan apakah dana zakat dikelola dengan amanah dan transparan. Minimnya laporan keuangan yang terbuka dan kasus penyalahgunaan dana dapat memperkuat ketidakpercayaan ini. Selanjutnya, yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia lembaga amil zakat. Beberapa lembaga amil zakat kekurangan tenaga profesional yang memahami baik dari aspek manajerial, keuangan, maupun fikih zakat. Hal ini mempengaruhi efisiensi operasional dan ketepatan dalam distribusi zakat. Keempat, minimnya digitalisasi zakat. Proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat masih banyak yang dilakukan secara konvensional, sehingga kurang menjangkau generasi muda atau masyarakat yang terbiasa dengan transaksi digital. Selanjutnya, yang kelima, kurangnya regulasi dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat masih sangat lemah. Tidak semua lembaga amil zakat mengikuti standar yang sama dan sanksi terhadap pelanggaran masih kurang tegas. Dan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi. Lembaga amil zakat masih belum optimal dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya zakat dan manfaatnya. Akibatnya, masyarakat masih kurang tergerak untuk berzakat melalui lembaga resmi. Selanjutnya ada strategi pengembangan lembaga amil zakat. Strategi pengembangan lembaga amil zakat sangat penting agar lembaga dapat berperan secara optimal dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara profesional, transparan, dan berdampak besar bagi masyarakat. Berikut beberapa pengembangan yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, penguatan legalitas dan tata kelola, yaitu dengan mengurus izin resmi, patuh regulasi, menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi amil dan pengembangan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, ada digitalisasi dan inovasi teknologi, yaitu penggunaan aplikasi digital untuk donasi dan pelaporan dan sistem manajemen data muzaki dan mustahik. Yang keempat, ada strategi fundraising dan edukasi zakat, yaitu dengan kampanye kesadaran zakat melalui berbagai media dan segmentasi pendekatan
untuk muzaki individu dan korporasi. Yang kelima, ada program pendistribusian yang berdampak dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi, mustahik, dan monitoring evaluasi keberlanjutan program. Yang keenam, ada kemitraan dan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan pemerintah, NGO, sektor swasta, dan melibatkan komunitas dan relawan dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir ada branding dan reputasi publik. Publikasi pelaporan kegiatan keuangan secara berkala dan membangun kepercayaan melalui testimoni dan kisah sukses. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan harta dan membantu sesama yang telah diatur secara formal sejak masa Rasulullah SAW hingga era modern. Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti Basnas dan LAS yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, transparansi, kualitas SDM, digitalisasi, dan sosialisasi. Untuk mengoptimalkan peran mereka, strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan edukasi, serta program pendistribusian yang berdampak seperti branding, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan secara lebih profesional, transparan, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.